Seorang pasien bernama Nyonya Melani datang ke apotik dengan membawa resep dari dokter kandungan Dr. Lindawati untuk menebus obatnya. Kemudian, seorang apoteker mengecek atau men-screening resep tersebut dengan benar, mulai dari screening administrasi, screening farmaset, sampai screening farmakologi. Kemudian, apoteker tersebut menemukan permasalahan yang ada di resep Nyonya Melani tersebut. Kemudian, apoteker tersebut segera mengkonfirmasi dengan dokter yang bersangkutan, yaitu Dr. Lindawati. Assalamualaikum. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Ini siapa ya? Ya, dokter. Begini, nama saya Tika, selaku apoteker dari Apotek Kawan Sejati. Maaf sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Dr. Lindawati yang beralamat di Jalan Planet nomor 35 Surakarta, dok? Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada perlu apa ya, Mbak? Begini, dok. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu dokter. Saya ingin menanyakan resep mengenai resep yang didapat pasien dokter, seperti itu, dok. Oh, iya boleh, Mbak. Pasien atas nama siapa ya? Pasien atas nama Nyonya Melani, dok. Beliau berusia 30 tahun. Nah, di resep itu diberikan famotidin, Galflux, kemudian sama Sanma. Itu untuk obat racikannya, nanti yang dijadikan kapsul. Yang kemudian ada juga di situ dokter meresepkan Cevat dan juga Itraconazole, begitu, dok. Kemudian kalau boleh saya tahu, dok, pasien waktu memeriksakan diri ke dokter mengeluh dengan keluhan apa saja ya, dok? Sebentar ya, Mbak. Saya lihat dulu. Baik, dok. Oke, jadi pasien Nyonya Melani umur 30 tahun itu seorang ibu menyusui, kemudian sakit perut sampai menusuk di ulu hati, mual muntah, dan juga ada gatal jamur di tangan, Mbak. Oh, begitu, dok. Jadi gini, menurut beberapa literatur atau sumber-sumber seperti MIMS, kemudian PIONAS, itu tuh menyebutkan bahwa famotidin ini mempunyai interaksi dengan Sanma. Karena Sanma ini kan termasuk golongan antasid nih, dok. Jadi nanti famotidinnya itu dapat menurunkan ketersediaan dari antasid dapat menurunkan ketersediaan famotidinnya yang ada di dalam darah, seperti itu. Sehingga selain itu juga antasid kan antasid itu tidak bisa dikombinasikan dengan golongan reseptor H2RA gitu, atau antagonis H2, begitu. Kemudian untuk famotidin itu sendiri juga berinteraksi dengan itraconazole-nya, dok, sehingga nanti menurunnya kadar famotidin nantinya malah gastritik pH-nya menjadi meningkat, seperti itu, dok. Kemudian famotidin juga tidak dianjurkan untuk ibu yang dalam keadaan menyusui, karena nanti kan famotidinnya itu dapat terserap di dalam ASI, dok. Jadi bagaimana ya, dok, sebaiknya? Oh, begitu ya, Mbak. Kalau menurut Mbak yang baik gimana ya? Kalau menurut saya kan itu di situ udah ada obat antasidnya nih, dok, Sanma. Jadi sebaiknya dipilih antasidnya aja, dok. Kemudian untuk famotidinnya dihilangkan saja. Itu untuk nyari ulu hatinya, dok, yang Sanmahnya tadi sama. Kemudian untuk mual muntahnya tetap bisa menggunakan Galflux. Galflux dengan sama tadi sudah cukup buat ulu hati ya, dok, ya. Begitu. Ya udah kalau gitu. Untuk famotidinnya tidak usah. Ada masalah lain lagi nggak, Mbak? Begini, dok, untuk Galflux itu sendiri kan kandungannya ini domperidon nih, dan
Sanmah itu kan berupa tablet kunyah nih dok. Jadi kalau tablet kunyah kan tidak bisa digerus. Nah di resep kan menuliskan bahwa Sanmah sama famotidin sama Galflux digerus. Tetapi kalau digerus kan karena antasid obat tablet kunyah yang harus kena air liur sehingga tidak dapat digerus. Kemudian untuk Galfluxnya itu sendiri atau yang domperidonnya itu karena dia kan penggunaannya jika diperlukan saja dok. Jadi ketika pasien sudah tidak merasakan mual, sudah tidak merasakan muntah, itu sebaiknya tidak perlu diberikan kok Mbak. Dok, maaf. Kalau gitu dipisah aja Mbak, sendiri-sendiri begitu. Untuk Sanmax sendiri, lalu Galflux juga sendiri. Untuk dosisnya jadinya 3 kali sehari 1 tablet ya Mbak masing-masing. Baik dok. Dok, maaf sebelumnya mau bertanya lagi. Itu apakah untuk gatal jamur, itu gatalnya karena jamur pada tangan, dokter Lindawati meresepkan itraconazole ya? Iya benar, saya meresepkan itraconazole untuk gatal pada tangannya. Kenapa? Apa ada masalah lagi Mbak? Menurut sumber dok yang saya baca dari Drug Interaction Handbook itu bahwa itraconazole ini tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui juga dok. Jadi bagaimana ya dok? Apa sebaiknya diberikan secara topikal saja? Itu jauh lebih aman nantinya. Misalnya nanti diberikan miconazole salep begitu dok? Oh gitu ya Mbak. Ya udah, itraconazole salep saja Mbak kalau menurut Mbak itu lebih aman. Oh, baik dok. Maaf dok, sebelumnya ini resepnya ditulis tanggal berapa ya? Soalnya di resep juga belum tertera tanggalnya. Itu tanggal 6 Oktober 2021 Mbak. Oh, berarti kemarin ya dok? Iya. Baik dok, apakah saya boleh mengulanginya sebentar dok? Iya Mbak, silahkan. Jadi, pasien untuk Nyonya Melani dengan usia 30 tahun dalam keadaan nyeri ulu hati dan dalam keadaan menyusui, beliau merasa mual dan muntah, itu diberikan obat Galflux yang berisi domperidon yang langsung diminum 3 kali sehari 1 tablet, tidak usah digerus saja. Diminum jika pasien mengalami mual muntah saja. Kemudian untuk kedua, obat Sanmanya karena tablet punya, jadi tidak usah digerus saja ya dok ya. Kemudian itu diminum juga langsung secara kunyah 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian untuk Cevatnya itu tidak ada masalah, tetap diberikan seperti yang ada di resep. Kemudian 3 kali sehari 1 tablet. Untuk itraconazole-nya sebaiknya diganti dengan salep atau topikal saja ya dok ya, dengan miconazole begitu dok? Iya benar. Baik dok, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengkonfirmasi resep atas nama Nyonya Melani usia 30 tahun ya dok? Iya Mbak. Selamat siang dokter. Selamat siang.